Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Tiara Novelia Putri, ingin menjelaskan tentang lipid. Definisinya yaitu lipid merupakan golongan senyawa organik kedua yang menjadi sumber makanan dan kira-kira 40% dari yang manusia makan setiap hari. Suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau dietil etir. Struktur kimia lipidnya yaitu seperti ini, di mana ada asam lemak yaitu rantai panjang hidrokarbon CH2 yang berakhir dengan gugus karboksil COOH, membuatnya bersifat hidrofobik atau benci air. Yang kedua di sini yaitu dalam strukturnya itu ada gliserol, di mana alkohol 3 karbon yang berfungsi sebagai tulang punggung untuk banyak lipid tempat asam lemak menempel melalui ikatan ester. Lalu ada jenis-jenis lipid. Yang pertama yaitu ada trigliserida. Trigliserida adalah jenis lipid terbanyak dalam tubuh dan makanan, tersusun dari satu gliserol dan tiga asam lemak, jenuh atau tak jenuh. Komposisi asam lemak menentukan apakah lemak berbentuk padat atau cair. Trigliserida berfungsi sebagai sumber energi utama, cadangan energi yang disimpan di jaringan adiposa, serta pelindung organ dan pengatur suhu tubuh. Saat tubuh kekurangan energi, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol melalui lipolisis. Kadar trigliserida yang terlalu tinggi beresiko meningkatkan penyakit kardiovaskular. Contohnya terdapat pada minyak nabati, lemak hewani, mentega, margarin, dan makanan berlemak lainnya. Yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid amfipatik dengan kepala hidrofilik dan dua ekor hidrofobik. Strukturnya terdiri dari gliserol yang berikatan dengan dua asam lemak dan satu gugus fosfat. Sifat dua kutub ini memungkinkan fosfolipid membentuk bilayer yang menjadi dasar membran sel. Lapisan ganda tersebut bersifat fleksibel dan semi-permeabel, sehingga menjaga kelenturan, kestabilan, serta mengatur keluar masuknya zat pada sel. Yang ketiga ada sterol. Sterol adalah kelompok lipid yang memiliki struktur kimia berupa cincin karbon berjumlah 4 struktur steroid, sehingga berbeda dengan trigliserida dan fosfolipid yang tersusun dari rantai panjang asam lemak. Jenis sterol yang paling dikenal adalah kolesterol. Lalu ada jenis-jenis uji lipid. Yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan pada lipid adalah metode untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan rangkap C rangkap 2C pada asam lemak. Lipid yang mengandung ikatan rangkap akan bereaksi dengan bereaksi seperti larutan brom atau larutan KMNO4 yang ditandai dengan hilangnya warna bereaksi. Semakin cepat warna menghilang, semakin tinggi tingkat ketidakjenuhan lipid tersebut. Yang pertama, uji ketidakjenuhannya yaitu memasukkan 4 mili kloroform dan 4 tetes iod huruf ke dalam tabung reaksi. Kemudian dikocok menggunakan vortex hingga terbentuk warna merah muda, larutan A. Yang kedua yaitu memasukkan 1 mili minyak kelapa, 1 sendok margarin, dan 1 mili ether. Serta masukkan 1 mili air sabun ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian tiap reaksi ditambahkan larutan A yang tadi dan dikocok menggunakan vortex lalu diamati. Hasilnya yaitu pada minyak kelapa yang sebelumnya berwarna kuning bening sesudah diberi larutan tadi yaitu menjadi warna pink bening, kemudian putih bening. Keterangannya yaitu jenuh. Yang kedua ada margarin. Yang pertama sebelum diberi yaitu warna kuning, setelahnya warna kuning. Jadi larutannya itu tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu lemak. Minyak mengandung triacylglycerol dengan 80-85% asam lemak jenuh. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda. Sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena margarin tetap berwarna kuning.
Yang kedua yaitu ada uji acrolein. Uji acrolein adalah metode untuk mendeteksi keberadaan gliserol dalam lipid. Pada pemanasan lipid terjadi bereaksi seperti kalium bisulfat KHSO4. Gliserol akan terdehidrasi menghasilkan acrolein, senyawa berbau menyengat atau gosong seperti gosong atau asam. Munculnya bau acrolein menandakan bahwa lipid tersebut mengandung gliserida. Yang pertama yaitu langkahnya memasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi 2 mili gliserol, minyak kelapa, dan minyak malinda. Ke dalam tiap-tiap tabung tersebut tambahkan 1 gram KS4 yang telah digerus terlebih dahulu. Setelah itu aduk hingga merata, lalu panaskan di atas api. Mula-mula api kecil, selanjutnya dengan api besar. Perhatikan bau acrolein yang terbentuk dan berupa asap putih, serta bandingkan bau acrolein dengan bau SO2 yang terbentuk dari karbohidrat. Yang pertama yaitu sebelum diberi KHSO4. Sampel yang dilakukan dalam praktikum ini adalah gliserol minyak kelapa yang sudah dipakai minyak malinda KHSO4. Setelah menambahkan KHSO4 pada gambar di samping menunjukkan bahwa gliserol berwarna bening, minyak kelapa berwarna kuning kecoklatan, dan minyak malinda berwarna kuning minyak goreng. Dari minyak kelapa yang dibuat dengan cara tradisional dapat mengalami ketengikan. Hal ini dapat terjadi disebabkan selama proses pengolahan menggunakan suhu yang tinggi dan juga akibat campuran dari produk lain. Ketengikan pada minyak kelapa dapat diatasi dengan usaha menambahkan bahan yang mengandung antioksidan. Antioksidan adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya reaksi antioksidan radikal bebas. Hasil ujinya yaitu setelah sampel dipanaskan, ini setelah diberi KHSO4. Setelah sampel dipanaskan itu seperti ini. Setelah dipanaskan, gliserol mengeluarkan bau lain dan berubah warna menjadi bening kekuningan. Minyak kelapa mengeluarkan bau tengik dan berubah warna menjadi coklat pekat. Dan minyak malinda mengeluarkan bau tengik dan berubah menjadi warna kecoklatan. Hasil ujinya itu seperti ini. Gliserol itu warnanya bening, lalu tab warnanya itu sebelum direaksikan itu warnanya bening, minyak kelapa itu sebelum direaksikan warnanya coklat pekat, minyak malinda itu warna kecoklatan sebelum direaksikan. Sesudah direaksikan yaitu ada bau lain pada gliserol, minyak kelapa tengik, dan minyak malinda berbau tengik. Lalu yang ketiga ada uji steroid dan terpenuhi dengan menggunakan uji Lieberman-Burnside atau uji Lieberman-Burkhardt. Uji Lieberman-Burkhardt adalah metode screening fitokimia untuk mengidentifikasi steroid dan terpenoid termasuk triterpenoid dalam ekstrak tanaman menggunakan bereaksi asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat. Steroid positif jika menghasilkan warna hijau atau biru hijau, sementara terpenoid, terutama triterpenoid, positif jika menghasilkan warna merah ungu atau warna merah jingga. Di sini uji steroid dan terpenoid dilakukan dengan metode Lieberman-Burkhardt. Pengujian dilakukan dengan cara memipet masing-masing sebanyak 2 mili sampel ke dalam plat tetes. Ke dalam sampel kemudian ditambahkan 3 tetes HCl pekat dan 1 tetes H2SO4 pekat. Jika terbentuk larutan berwarna hijau, maka positif mengandung steroid. Sedangkan jika terbentuk warna merah atau ungu, maka positif mengandung terpenoid. Di sini yaitu ada uji terpenoid dan steroidnya dilakukan dengan metode Lieberman-Burkhardt. Lieberman-Burkhardt adalah satu reagen yang terdiri dari HCl pekat dan H2SO4. Hasil positif dari uji ini adalah timbulnya warna merah. Timbulnya warna merah jingga untuk triterpenoid dan biru untuk steroid. Hasil yang diperoleh dari uji steroid dan terpenoid pada ekstrak sabut kelapa muda ini berwarna merah. Hal ini berarti sampel mengandung terpenoid dan negatif terhadap steroid. Di sini steroidnya itu
Pada kelapa hijau itu negatif, pada kelapa ulung itu negatif juga. Jika terpenoidnya itu semuanya positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.